Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan proposal penelitian untuk memenuhi tugas metode penelitian dan presentasi program studi teknik sipil. Pada proposal penelitian ini, saya mengambil judul penerapan metode Earned Value Management atau IVM dalam pengendalian waktu dan biaya. Untuk studi kasus pada proyek pembangunan Jalan Bebas Hambatan IKN 6A, segmen Riko Rencana Outer Ring Road IKN, Kabupaten Penajam, Kalimantan Timur. Disusun oleh saya, Muhammad Rizal, NPM 246466031. Pada proposal penelitian kali ini, latar belakang yang saya ambil dalam judul ini adalah perkembangan sektor konstruksi di Indonesia merupakan salah satu sektor yang berkembang dengan pesat dan menjadi penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Saat ini, pemerintah semakin fokus dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan, salah satunya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang terletak di Kalimantan Timur. Pembangunan proyek-proyek IKN ditargetkan selesai dan operasional pada rentan waktu 2024 sampai dengan 2025. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk proyek-proyek yang saat ini dalam tahap pelaksanaan. Tentunya dalam pelaksanaan proyek konstruksi ini dibutuhkan manajemen atau pengelolaan proyek yang baik dan terintegrasi agar penyelesaian pekerjaan dapat tepat biaya, mutu, dan waktu. Sebagai upaya pengendalian proyek agar tidak mengalami mundurnya waktu pelaksanaan dan biaya konstruksi yang bertambah besar dari perencanaan awal proyek, maka digunakanlah metode Earned Value Management atau EVM yang dapat memberikan proyeksi biaya dan waktu sehingga dapat diketahui kemajuan suatu proyek lebih cepat atau lebih lambat dari jadwal pelaksanaan dengan biaya proyek yang lebih kecil atau lebih besar. Rumusan masalah pada proposal penelitian ini, yang pertama, bagaimana perhitungan Earned Value Management atau IVM sebagai metode pengendalian proyek. Yang kedua, apa saja indikator yang mempengaruhi hasil evaluasi Earned Value Management atau IVM. Yang ketiga, bagaimana proyeksi biaya dan waktu penyelesaian proyek pembangunan Jalan Bebas Hambatan IKN 6A segmen Riko sampai rencana Outer Ring Road IKN. Yang keempat, bagaimana upaya yang harus dilakukan agar proyek tersebut dapat melakukan percepatan atau penyelesaian pekerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui perhitungan Earned Value Management sebagai metode pengendalian proyek. Yang kedua, mengetahui indikator yang mempengaruhi hasil evaluasi Earned Value Management. Yang ketiga, mengetahui proyeksi biaya dan waktu penyelesaian proyek pada proyek pembangunan jalan bebas hambatan IKN 6A segmen Riko sampai dengan rencana Outer Ring Road IKN. Yang terakhir, mengetahui upaya yang harus dilakukan proyek untuk melakukan percepatan penyelesaian pekerjaan. Lalu, untuk apa sih manfaat penelitian ini? Manfaat pada penelitian ini dapat memberikan informasi atau gambaran terkait uh, pengendalian waktu dan biaya menggunakan metode IVM atau Earned Value Management. Yang kedua, meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang manajemen konstruksi, terutama dalam pengendalian proyek. Yang ketiga, mengetahui upaya atau rencana kerja proyek untuk melakukan percepatan penyelesaian proyek. Jikalau hasil dari IVM ini menunjukkan proyek perlu melakukan percepatan karena diprediksi proyek akan terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang terakhir, memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan menganalisa perhitungan Earned Value Management atau IVM. Batasan masalah. Lokasi penelitian ini dilakukan pada proyek Tol IKN 6A, segmen Riko, sampai dengan rencana Outer Ring Road IKN pada Kabupaten Penajam, Kalimantan Timur. Tentunya data atau yang dapat membatasi kita dalam penelitian ini, yang pertama data dibutuhkan adalah data progres pekerjaan, yang kedua realisasi biaya proyek, dan yang ketiga jadwal pelaksanaan. Lalu untuk tinjauan pustaka sendiri, manajemen merupakan kegiatan mendapatkan metode terbaik untuk pencapaian tujuan tertentu menggunakan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif ke dalam fungsi manajemen. Suatu manajemen memiliki fungsinya yaitu yang pertama perencanaan atau planning,
Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, pelaksanaan atau actuating. Yang keempat, pengendalian atau controlling. Manajemen proyek sendiri adalah suatu upaya untuk mencapai tujuan hasil yang diinginkan dengan efektif dan efisien. Jadi tujuan proyek ini kan ada tiga ya, yaitu time, cost, dan quality. Yang diharapkan tiga indikator ini dapat tercapai dengan maksimal. Lalu untuk energy value management sendiri adalah metode energy value management adalah metode forecast atau prediksi estimasi sisa biaya dan waktu penyelesaian proyek, serta mengandung informasi perbedaan antara rencana terhadap aktual, di mana energy value management sendiri bertujuan memprediksi kinerja jadwal aktual dan kinerja biaya, mengintegrasikan baseline cakupan dengan baseline biaya dan baseline jadwal untuk membentuk baseline performa kinerja. Lalu untuk indikator EVM sendiri itu ada PV atau Planet Value, di mana Planet Value ini adalah nominal atau anggaran dari rencana yang disetujui sepanjang durasi proyek, bersifat kumulatif tiap periode, di mana nilai PV bisa berubah jika terjadi adenum atau cut-off. PV sendiri didapatkan dengan rumus budget cost of work schedule sama dengan bobot rencana dikali dengan nilai kontrak atau BAC. Yang kedua, ada net value atau EV. EV merupakan nominal anggaran realisasi yang dicapai pada periode tertentu yang bersifat kumulatif atau exclude performance. Ini maksud di sini, EV ini merupakan suatu anggaran realisasi kumulatif dari berjalannya waktu proyek. Dari rumus EV ini sendiri atau budget cost of work performance, yaitu dari bobot realisasi persentase dikali dengan nilai kontrak atau BAC. Yang ketiga ada actual cost atau AC. AC merupakan biaya aktual untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang telah diselesaikan setiap periode tertentu, yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang berkaitan dengan biaya pekerjaan atau biaya penyelesaian pekerjaan. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak berkaitan dengan pekerjaan secara langsung atau biasa kita sebut dengan biaya metode ataupun biaya umum. Yang keempat ada budget at completion atau BAC. BAC merupakan nominal biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyek. BAC juga merupakan 100% dari PV sesuai total rencana anggaran pelaksanaan atau biasa kita sebut dengan RAP proyek. Pada proposal penelitian ini, saya memaparkan terkait dengan metode penelitian. Yang pertama dengan studi literatur, lalu dilanjutkan dengan survei lapangan, ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini kita dapatkan dari indikator kerja waktu, kita membutuhkan jadwal pelaksanaan atau rencana dan realisasi pelaksanaan. Yang kedua adalah laporan progres. Dari sisi biaya sendiri, kita membutuhkan rencana anggaran pelaksanaan atau RAP. Yang kedua, biaya aktual dari setiap produk pekerjaan. Data progres pekerjaan ini, realisasi biaya proyek, dan jadwal pelaksanaan bisa kita dapatkan dengan permintaan data ke eh, staf atau manajemen yang terkait. Setelah dari rangkaian metode penelitian tersebut didapatkan hasil yaitu plan value atau PV, actual cost atau AC, net value atau EV yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Dari data tersebut kita olah, kita hitung dan kita analisa sehingga mendapatkan empat nilai utama atau empat nilai yang menjadi indikator pada perhitungan IVM ini. Yang pertama schedule variance atau SV, yang kedua cost variance atau CV. Schedule variance atau CV dan cost variance atau CV adalah SV atau schedule variance merupakan selisih nominal dari realisasi atau EV terhadap rencana atau VP untuk mengetahui apakah proyek dalam kondisi terlambat,
atau sesuai rencana atau bahkan lebih cepat. SV sama dengan EV dikurangi PV dengan catatan dari hasil SV ini SV di bawah 0 artinya nilai realisasi lebih kecil dari rencana atau terlambat. SV sama dengan 0 sama adalah nilai realisasi sama dengan rencana atau berjalannya proyek sekarang ini masih sesuai dengan rencana yang dilakukan di awal. Sedangkan SV lebih dari 0 artinya nilai realisasi lebih besar dari rencana atau dikategorikan sebagai proyek ini diprediksi akan lebih cepat dari waktu yang perencanaan yang awal. Lalu cost variance atau CV merupakan selisih biaya realisasi atau EV terhadap biaya aktual. Untuk mengetahui apakah proyek ini dalam kondisi biaya proyek lebih besar atau sesuai rencana atau lebih kecil atau bahkan sama. CV ada sama dengan EV dikurangi AC dengan catatan CV kurang dari 0, biaya aktual lebih besar dari biaya realisasi atau over. CV sama dengan 0, biaya aktual sama dengan biaya yang direncanakan di awal. CV lebih besar dari 0, artinya biaya aktual lebih kecil daripada biaya realisasi pekerjaan. Ya diharapkan CV lebih dari 0 ini ada tambahan laba yang didapatkan oleh proyek tersebut. Selanjutnya, dari hasil analisa didapatkan dua indikator lagi. Yang pertama, Schedule Performance Index atau SPI. Yang kedua, Cost Performance Index atau CPI. Schedule Performance Index atau SPI merupakan rasio progres realisasi IV terhadap rencana progres atau PV untuk mengetahui proyek dalam kondisi terlambat, sesuai rencana, atau lebih cepat. Dengan catatan SPI kurang dari satu proyek terlambat atau delay, SPI sama dengan satu proyek sesuai rencana atau on schedule, dan SPI lebih dari satu proyek lebih cepat atau ahead. Lalu Cost Performance Index atau CPI merupakan resiko biaya atau rasio biaya realisasi terhadap biaya aktual untuk mengetahui apakah proyek dalam kondisi biaya lebih besar sesuai rencana atau bahkan lebih kecil dari anggaran. CPI sama dengan EV dibagi AC dengan catatan CPI kurang dari satu, biaya proyek lebih besar dari anggaran atau over. CPI sama dengan satu, biaya proyek sesuai dengan anggaran. CPI lebih dari satu, biaya proyek lebih kecil dari anggaran atau minder laba. Setelah didapatkan hasil tersebut, proyek menganalisis dan memproyeksi penyelesaian proyek. Jika proyek diindikasikan dengan keterlambatan suatu proyek dan biaya lebih besar atau laba penurunan laba, maka proyek wajib melakukan identifikasi dari permasalahan yang terjadi di proyek. Apa yang menyebabkan keterlambatan dari jadwal pelaksanaan dan membengkaknya biaya proyek. Setelah diidentifikasi permasalahan, maka harus dilakukan tindakan. Selanjutnya ada evaluasi pekerjaan. Setelah diketahui permasalahan tersebut, dilakukan action plan agar biaya dan schedule yang kita sudah rencanakan ini masih sejalur dengan rencana atau bahkan bisa lebih cepat dan biaya lebih kecil dari rencana awal. Demikian yang dapat saya paparkan terkait dengan proposal penelitian dari bab 1 sama dengan bab 3 mengenai penerapan metode Energy Value Management atau EVM dalam pengendalian waktu dan biaya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.